Bacaan dari kitab Yesaya. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepada Tuhan, dan negerimu akan disebut yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang jejaka menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti seorang mempelai girang hati melihat pengantin perempuan, demikianlah Allah-Mu akan girang hati atas engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, ya seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus.
Saudara-saudara, ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang, Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi, Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan sama. Ia memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Allah telah memanggil kita lewat Injil, supaya kita memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur," kata Yesus kepada ibunya. "Mau apakah engkau dari aku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang ia katakan kepadamu, lakukanlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah penuh tempayan-tempayan itu dengan air." Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sudah itu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencicipi air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya,
Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea, dan merupakan yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu Yesus telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, pada minggu biasa pekan kedua kita diajak menjadi orang yang percaya melalui tanda yang dibuat oleh Yesus. Itu berarti kalau kita mau menjadi percaya karena firman hari ini, kita manusia semuanya perlu dan membutuhkan anggur yang dari Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan anggur yang semacam ini. Bukan anggur made in atau ciptaan siapapun, kecuali anggur yang dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita melihat bahwa ini adalah tanda pertama yang dikerjakan oleh Yesus. Orang mengatakan ini mukjizat pertama yang dikerjakan Yesus, yaitu perubahan air menjadi anggur. Dan dikatakan di situ menjadi tanda pertama yang dikerjakan Yesus. Kita akan memahami peristiwa ini dengan lebih baik apabila kita kontekskan atau kita menempatkannya dalam seluruh Injil Yohanes. Karena dalam Injil inilah mukjizat ini dikatakan sebagai yang pertama. Dan pada akhir dari Injil Yohanes dia katakan tidak semuanya akan dicatat atau ditulis. Ini sudah cukup. Karena kita kadang-kadang tidak mengerti bagaimana waktu kecil Yesus, artinya setelah dia jadi remaja, tiba-tiba hilang. Kita tidak ngerti dia di mana. Orang Jawa bilang moro-moro, ujuk-ujuk, ya. Apa bahasanya ujuk-ujuk, bahasa Indonesianya? Tiba-tiba gak cocok. Yes, gak usah diganti ujuk-ujuk, ya. Yesus datang berkarya. Tidak tercatat itu. Tapi Yohanes sudah berkata loh ya, di akhir Injilnya dia menulis, tidak semua harus dicatat, dikatakan. Ini sudah cukup. Yang penting membuat kamu percaya. Ya, maka kalau ada orang mengatakan, wah Injil itu sudah dipalsukan, sudah dikurangi. Bodoh amat. EGP, emang gue pikirin. Yohanes sudah menunjukkan tidak semua harus kita ketahui. Kenapa? Tidak setiap yang kita tidak tahu bukan berarti itu tidak ada. Bukan demikian? Kalau engkau enggak tahu bukan berarti itu tidak ada. Tapi memang kita enggak tahu apa. Dan itulah mengapa Injil ini hari ini disampaikan supaya kita percaya. Ditulis komplit, detail, kowe gak percaya sia-sia, gak ada gunanya. Memang mukjizat ini kita lihat apakah benar-benar ini mukjizat. Karena kita tahu pasti ketika air itu disuruh dikirim, memang ada yang tahu jadi anggur kapan? Enggak tahu toh. Pelayan aja yang sudah jelas ngerti disuruh ambil air,
terus dia disuruh kirim air itu juga, dia enggak ngerti kok. Apakah waktu dia disuruh ngambil ngisi air itu sudah jadi anggur? Rasanya sih belum. Lalu tiba-tiba Yesus berkata, sudah ambil cedok, kirimkan kepada pemimpin pesta. Emang terus sudah berubah? Tidak diceritakan kok. Kita jangan ngarang loh ya. Supaya kita ini tidak berasumsi. Jelas enggak ngerti kok. Kita mau, iya jadi anggur kok Romo. Ndi, kapan? Sama aja ketika engkau Ekaristi, imam mengatakan jadi tubuh dan darah. Apakah tahu kapan? Kecuali kemudian hosti itu terus jadi daging gitu, peruntul, itu baru kita. Gak ngerti kok kita kok, kapan kok. Kita sudah moro-moro tahu setelah semua selesai kita diberikan tubuh Kristus. Kau jawab apa? Ketika imam berkata tubuh Kristus, umat jawab apa? Apa artinya itu? Amin. Ya, aku percaya. Percuma engkau datang ke Ekaristi dengan waduh kusuk apa saja. Ketika engkau diberi tubuh Kristus kadang-kadang enggak jawab. Loh, jane kowe iki percaya apa ora sih? Diberi tubuh Kristus harusnya aja. Iya, aku percaya. Amin. Tapi dlunyur balik ngono ae. Loh, kamu janjane percaya atau ragu-ragu? Kadang-kadang ada orang enggak jawab, tak kei pora yo, tak kei pora yo. Sebab kalau dia itu nanti enggak percaya, percuma, enggak ada artinya. Kita harus juga menjawab apa yang disampaikan Tuhan. Ini loh tubuhku. Amin, ya aku percaya. Itulah tandanya kita membutuhkan air yang anggur yang dari Tuhan. Mukjizat ini bukan hanya pertama dalam urutan waktu, melainkan pula kalau kita lihat di sini sebagai permulaan dari mukjizat-mukjizat yang akan dikerjakan Yesus, dan dia akan terus melakukan mukjizat itu yang telah diawali oleh dia bahkan sampai sekarang. Ini sudah 2000 tahun lebih loh. Tapi mukjizat itu selalu dan selalu ada. Masih engkau tidak percaya? Masih engkau ragu? Sudah jelas di situ dikatakan. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang telah dicatat dalam Injil telah ditulis supaya kita sungguh-sungguh percaya. Masalahnya sekarang percaya apa? Semua sudah ditulis oleh Yohanes supaya yang membaca dan mendengarkannya percaya. Tapi percaya apa sih pastor? Ya percayakan Yesus. Tadi kan konteksnya dia bilang ketika ibunya datang, nak mereka butuh anggur karena habis. Itu sudah jelas, maka saya katakan itulah mukjizat. Sebab anggurnya sudah jelas ada data objektif entek-kentekan. Dan bagi orang Yahudi, kalau dia sampai kehabisan dalam perjamuan itu anggur, itu bukan perjamuan. Itu tradisi Yahudi. Akan membuat malu si tuan rumah. Dan itu pelayan sendiri yang menyediakannya, karena apa? Dia yang diminta untuk mengantar anggur dan sudah bingung. Ada problem di sini. Dan siapa yang PK? Ketika ada persoalan-persoalan itu, intuisi seorang wanita ibu jauh lebih dahsyat daripada laki-laki. Murid-murid yang dekat dengan Yesus juga datang tuh, tidak bersamaan. Tapi sudah mereka minum sehingga nggak ngerti kalau ada kesulitan. Itu sebabnya kalau kita sedang mengalami berbagai persoalan, tuh dia ada di situ.
Dia orang pertama yang tahu dengan intuisinya seorang ibu kesulitan kita. Maka kita harus datang kepada dia. Supaya apa? Dia menyampaikan. Yang punya gawe, si pengantin itu malah tidak tahu. Maria lebih tahu. Dan dia harus apa? Ketika persoalan itu datang, dia mengantar kita untuk datang kepada anaknya. Bukan kepada yang lain. Tapi seringkali kita datang bukan meminta pertolongan Bunda Maria. Tapi kita datang di luar itu semua. Maria mengajarkan kepada kita untuk menaruh harapan itu kepada putranya. Sebab apa? Dia sudah mengalami peristiwa itu sendiri ketika Allah mengatakan bahwa anak yang kau kandung akan menjadi raja. Tetapi di akhir Injil semua dicatat Maria menghadapi, ya opo mosok ngene raja. Dia loh sekarang sedang berjuang antara hidup dan mati. Mana raja itu? Tetapi Maria mengajarkan kepada kita, tetaplah kau berharap pada putraku. Itu sebabnya dia terus ada di bawah kaki Yesus. Harapan itu mungkin sudah tidak ada. Sebab apa? Yesus ini sedang berjuang ya, antara hidup dan mati. Bagaimana mau jadi raja? Turun dari salib aja mungkin sudah tidak mampu. Tapi Maria tetap setia di situ. Diajarkan untuk kita tetap berharap. Bahasanya, sekalipun ketika kamu berharap, harapan itu sudah tertutup rapat. Maria tetap mengajarkan kepada gereja, kepada saya, kepada Anda, untuk tetap berharap kepada putranya. Kecuali Yesus sudah mati, mau apa? Dia masih. Apalagi ketika Maria mendengar, selesailah sudah. Lalu Yesus menundukkan kepalanya, mati. Maria tetap di situ. Mengapa ketika Yesus sudah mati, dia tetap punya harapan? Itu karena dia benar-benar murid pertama. Murid yang bukan hanya mendengar tapi melakukan. Dia masih ingat ketika Yesus berkata kepadanya, anak manusia nanti akan menderita. Dia akan disalibkan, wafat. Tetapi 3 hari kemudian dia bangkit. Itu kata-kata yang diingat Maria. Murid-murid sudah hilang semua. Habis harapannya, hanya tinggal Maria seorang diri. Hanya karena kata-kata putranya. Kita lihat Maria tidak banyak bicara tentang firman. Enggak. Tapi dia banyak menjadi pelaku. Sebab dia dengar Yesus. Berbahagialah mereka yang tidak hanya mendengar tapi melakukan. Kita itu sekarang banyak ambil teks. Kita sekarang banyak ngomong firman. Pelaku kosong sekosong-kosongnya. Lihat itu di YouTube. Banyak orang bicara firman, kutip sini. Tidak melakukannya. Masa Romo buktinya apa? Lihat Yesus berkata, kalau engkau dibenci oleh seseorang, dimusuhi, aku berkata kepadamu, doakan mereka, mintakan berkat, ampuni. Engkau lakukan tidak? No. Aku tak ngomong firman aja cukup, pastor. Untuk apa kau ngomong firman sana sini? Kau tidak menjadi pelaku. Nonsen.
Itulah yang terjadi dalam diri kita. Kita harus percaya kepada Yesus. Percaya apa? Percaya kepada Dia. Percaya apa mengenai Yesus? Bahwa Dia itulah mempelai laki-laki gereja. Dia yang akan menolong. Menjadi mempelai itu kan penolong. Lihat waktu perkawinan. Alkitab berkata apa? Engkau akan menjadi penolong bagi pasanganmu. Nah, kalau pasangan malah ribet melulu, mana itu firman-Nya? Engkau kutip-kutip saja tapi tidak menjadi pelaku. Nah, mari kita ciptakan wanita untuk menjadi teman yang sepadan, menjadi penolong baginya. Kita diminta untuk jadi saling tolong menolong dalam perkawinan. Seperti ini yang kita dengar. Itulah tantangan kita, saudara-saudara yang terkasih. Itu sebabnya kita membutuhkan anggur yang dari Tuhan. Ya. Kenapa anggur-anggur lain tidak bisa? Untuk menjadi percaya melihat saatnya, meskipun saat itu belum tiba. Itu sebabnya Yesus berkata, ibu mau apa engkau, saatku belum tiba. Saatnya kapan anak itu dipermuliakan? Ketika ia ditinggikan di atas kayu salib. Masih jauh. Saat Yesus nanti bangkit, itulah saat anak dipermuliakan. Ini masih awal. Makanya Yesus bilang, ibu saatku belum tiba. Tapi ya sudahlah, supaya orang makin mulai mengerti siapakah aku ini. Kita membutuhkan anggur yang dari Tuhan. Apa itu artinya? Dalam setiap persoalan hidup kita, kita membutuhkan anggur dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan anggur itu lewat anaknya. Itu sebabnya dalam Ekaristi Dia memberikan tubuh dan darahnya supaya kita hidup, supaya kita selamat. Tuhan memberikan apa? Anaknya sendiri, anggur itu, anggur yang tidak pernah masam. Tetapi anggur-anggur yang di luar dari Tuhan tidak bertahan lama. Tapi ini anggur dari Tuhan, yaitu putranya sendiri diberikan supaya engkau tidak kehausan. Anggur ini sudah kusediakan. Allah sendiri yang mengadakan perjamuan lewat putranya. Tapi apakah kita mau datang dan mengambil? Kita tidak percaya, sehingga kita menjadi takut. Kalau ditanya mungkin kira-kira kamu lebih percaya Yesus atau COVID? Mesti percaya COVID. Anggur itu tidak diambil karena apa, Romo? Ada COVID, Romo. Apakah Yesus tidak mampu mengatasi itu? Mati jadi bangkit aja sudah luar biasa. Apalagi cuma COVID. Itu artinya kita sudah diundang Tuhan. Dia yang mengadakan perjamuan. Dia nanti yang akan membereskan. Tetapi kita tahu, nggak ada yang berani. Bukan berarti saya mengajak Anda gaya-gaya sok-sokan. Sudahlah, datang diambil, pakai pakaian yang layak. Artinya apa? Siapkan hatimu secara rohani, secara fisik juga, pakai masker. Jangan datang terus, wah sudah dijamin Tuhan, enggak dipakai. Ya enggak lah. Tuhan enggak mengajarkan gitu kok. Dia akan menjamu. Dan itu sudah nyata. Dia berikan Yesus putranya. Itulah anggur yang dari Tuhan. Yaitu dirinya Yesus sendiri. Masa kita itu mau tetap tidak percaya? Lalu apa artinya? Apa artinya buat kita? Anggur itu, perjamuan itu sudah diberikan.
Padha ae mbek orang sing tidak percaya dia. Orang pada nggak datang. Tapi ambil itu gratis. Ya, firman berkata apa? Itu sudah disediakan anggur. Kamu tinggal petik gratis, gak bayar. Tapi kita tetap datang dengan keraguan-raguan, ketidakpercayaan. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudara, mengalami mukjizat yang diberikan Tuhan, yaitu memberikan anggur yang dari Tuhan, yaitu Yesus sendiri, sang anggur kehidupan. Mari di tahun 2022 ini, seperti halnya Yesus mengawali karyanya dan mukjizat, maka kita juga harus menggenapi nubuat itu. Jika engkau mau datang dan mengambil anggur yang diberikan Tuhan, yaitu putranya dalam Ekaristi. Kiranya ini menjadi awal juga kebangkitan kita untuk berani mengambil, menerima anggur yang dari Tuhan, anggur kehidupan yang tidak pernah lengang karena ada masalah, sakit, penyakit, kesukaran ekonomi. Dia akan tetap memberikan anggur kehidupan, yaitu Yesus Kristus, Tuhan, Allah, dan Juru Selamat kita sekalian. Amin.